Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai jam, kompas, dan tanda jejak. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Bintang Satria Wirangga dengan NIM 231103160 dari kelas E. Adapun topik pembahasan dari materi ini, yang pertama ada jam, kedua ada kompas, dan yang terakhir ada tanda jejak pramuka. Jam. Pengertian jam. Jam adalah sebuah unit waktu. Lama sebuah jam adalah 1/24 hari. 1 jam bisa dibagi menjadi unit waktu yang lebih kecil lagi. 1 jam terdiri dari 60 menit dan 3.600 detik. Pukul juga menunjukkan satuan waktu. Jam bermakna masa atau jangka waktu, sedangkan pukul bermakna saat atau waktu. Jenis-jenis jam. Yang pertama ada jam matahari. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, orang Mesir kuno menemukan jam matahari. Jam matahari biasanya dilengkapi dengan gnomon. Itu adalah si yang diletakkan di tengah jam. Saat matahari bersinar, bayangan dari gnomon akan menyentuh angka yang ada di sekelilingnya. Yang kedua ada jam pasir. Jam pasir ditemukan oleh Ctesibius dari Alexandria pada tahun 1300 sebelum Masehi. Pasir yang dijadikan alat penghitung waktu biasanya dimasukkan ke dalam tabung berbentuk angka 8. Waktu akan dimulai saat pasir ditabung atas habis. Jam pasir biasanya digunakan untuk menentukan waktu tertentu. Dan yang terakhir ada jam air. Jam air diciptakan oleh orang Mesir kuno pada tahun 1360 sebelum Masehi. Jam air adalah wadah berlubang yang diisi air. Di dalam wadah itu ada tanda yang dijadikan ukuran waktu. Air yang ada di dalam wadah akan berkurang secara perlahan. Lama-kelamaan, air pun akan menyentuh tanda yang dijadikan ukuran waktu. Kompas. Pengertian kompas. Kompas merupakan alat bantu untuk menentukan arah mata angin. Seorang yang suka berpetualang haruslah dapat menguasai kompas, bagaimana menggunakan dan membacanya, agar tidak tersesat dalam perjalanan. Adapun jenis-jenis dari kompas. Yang pertama, kompas analog. Kompas ini merupakan kompas yang paling basic dari jenis kompas lainnya. Penggunaannya juga sederhana, cukup dengan meletakkan kompas di tempat yang datar dan biarkan jarum menunjukkan ke arah utara dan selatan. Yang kedua ada kompas prisma. Kompas ini dikenal juga sebagai kompas bidik. Biasanya digunakan oleh tim SAR, aparat TNI, dan kegiatan pendakian gunung untuk membidik sasaran dan menentukan derajat posisi sasaran. Besar sudut bidikan ini bisa langsung dibaca melalui prisma, sehingga sudut azimutnya juga bisa langsung diketahui. Yang ketiga ada kompas orienteering. Kompas ini dikenal juga dengan kompas silva, yaitu kompas yang berfungsi untuk membantu navigasi di daratan. Kompas ini dapat digunakan sebagai peletakan peta topografi di bagian protektor dan melihat arah dari jarum jam yang ada di bagian belakangnya. Dan yang terakhir ada kompas digital. Kompas digital menjadi salah satu jenis kompas yang paling populer, lantaran lebih praktis dan informatif. Kompas ini memiliki sensor yang menjadi alat kerja utamanya. Cara menggunakan kompas. Pertama, letakkan kompas ada di atas permukaan yang datar. Setelah jarum kompas tidak bergerak lagi, maka jarum tersebut menunjukkan ke arah utara magnet. Yang kedua, bidik sasaran melalui visir dengan kacamata pembesar. Miringkan sedikit letak kaca pembesar, kira-kira 50, di mana berfungsi untuk membidik ke arah visir dan mengintai angka pada dial.
Yang ketiga, apabila visir dilakukan karena kurang jelas dilihat dari kaca pembesar, luruskan saja garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir, searah dengan sisiran bidik agar mudah dilihat melalui kaca pembesar. Dan materi terakhir, tanda jejak. Tanda jejak merupakan tanda yang dapat menandai dan menunjukkan suatu tempat, arah, atau keadaan alam. Fungsi tanda jejak adalah sebagai alat yang menunjukkan bagi pramukawan pada kegiatan di alam bebas, sehingga dapat mengetahui kondisi alam yang sebenarnya. Dalam pendidikan gerakan pramuka, tanda jejak digunakan sebagai alat pendidikan yang menarik dan menantang. Sebagai alat pendidikan, tanda jejak merupakan salah satu materi yang dibungkus dalam bentuk permainan board game. Tujuan tanda jejak. Pertama, menumbuhkan kreativitas. Kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Tiga, teliti dalam bertindak. Empat, jujur dalam memberikan informasi. Kelima, menumbuhkan kerjasama. Keenam, meningkatkan kewaspadaan. Dan yang terakhir, dapat memanfaatkan kondisi alam dalam kehidupan. Pun macam-macam tanda jejak. Pertama, ada tanda jejak penunjuk arah. Di sini terdapat 8 contoh dari tanda jejak penunjuk arah. Pertama, ada tanda ikuti jalan ini. Kedua, ada tanda 5 langkah ada surat. Ketiga, ada tanda kembali ke tempat semula. Yang keempat, ada tanda perkemahan. Yang kelima, ada jalan ke kiri. Yang keenam, ada jalan terus. Yang ketujuh, ada jalan ke kanan. Dan yang terakhir juga merupakan tanda jalan ke kanan. Yang kedua, tanda jejak keadaan. Di sini terdapat juga 8 contoh dari tanda jejak keadaan. Yang pertama, tanda perang atau bermusuhan. Kedua, ada kami berpisah. Yang ketiga, tanda kembali. Yang keempat, ada jangan lewat. Yang kelima, ada tanda saya telah kembali atau pulang. Yang keenam, ada tanda bahaya. Yang ketujuh, ada tanda tunggu. Dan yang terakhir, ada tanda air tak dapat diminum. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah patah kata. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni.